Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai orang-orang yang beriman, yaitu saling mengasihi. Di dalam kasih itu ada kandungan memberikan diri. Kalau kita ketemu dengan orang yang tidak sependapat, pasti kita akan sulit untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan maaf, lalu diminta sabar, gak iso. Menjengkelkan dia itu. Kita kan orang Kristiani harus mengasihi, dipungkut dhisik dina Minggu baik. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja mewartakan dengan gagah perwira. Justru kita mendengarkan dari kitab Samuel, Daud, orang yang dipilih oleh Tuhan Allah, dan Tuhan Allah berkehendak atas dirinya. Saul sebagai seorang raja diurapi Tuhan, sedang tidur bersama pasukannya. Itu titik terlemah jika ingin membunuh. Dia berkata, Abisai, kepada Daud, dia itu kan musuhmu. Ini kesempatan bagi kita untuk membunuh dia. Jangan. Saul adalah raja yang terurapi. Dengan gagah perwira, inilah sikap dan inilah tanda seorang kesatria. Tidak mau membunuh. Memang Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam ajaran iman Katolik, dalam Dekalog 10 perintah Allah, jangan membunuh. Bunuh diri juga tidak boleh. Hukuman mati juga tidak boleh di dalam ajaran iman Katolik. Wah, dia itu sudah membunuh banyak orang, tidak boleh. Siapa yang punya hak atas hidup orang lain untuk mengakhiri hidup orang lain? Tidak boleh. Sampai sekarang hukuman mati dalam ajaran iman Katolik tidak diperkenankan. Bagaimana dengan dunia? Ada, dan itu masih berlangsung hingga sekarang. Dan kita sebagai orang beriman Kristiani tidak memperkenankan itu. Jangankan membunuh, menyakiti juga tidak boleh. Jangankan menyakiti, jika ada orang yang pinjam daripadamu dan dia tidak bisa mengembalikan, jangan berharap imbalan atau balasan sepadan dengan yang sama dengan apa yang dia pinjam. Romo, dia pinjam 1 juta. Nyicil 3 kali, sekali nyicil 100, berarti hanya 300. Setelah itu 5 bulan tidak ada kabarnya. Setiap kali papasan justru bukan dia yang malu, tapi saya yang malu. Berarti energimu terpaut di dalam energi dia. Dia sudah berbeban berat, sudah malu, dan juga memberanikan diri, kepeksa. Ketemu kan, papasan, aduh, bagaimana ini? Ya pura-pura nggak tahu. Ya. Bagaimana Anda kalau bertemu dengan orang yang pura-pura nggak tahu? Dia lebih tebal mukanya, kita malah malu. Begitu. Memang demikian. Salah pasti ada salah berikut, dosa pasti ada dosa berikut. Nah, saudara-saudari, perintah Tuhan jelas, kasihilah musuh-musuhmu. Di bagian awal jelas, kasihilah musuh-musuhmu. Itu frase yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Berikut ke bawah, itu sudah menyangkut hukum kasih. Dan di dalamnya terkandung pengampunan. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana Romo? Saya sudah ater-ater nasi isinya dengan rantang tak kasih, nasi tak kasih. Tak harap bahwa nanti rantangnya kembali, padahal di depan rumah. Yuk, kapan rantangi dibalikke? Mengko sore tak umbahi dhisik. Ya. Sudah sore ketemu, doa lingkungan, jejer, piye arep ngomong. Rantangku, waduh aku lali, ya sesuk. Doa
Dia tenang, kita yang enggak tenang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, eling rantange. Kapan mbok balekke? Iki wis doa lingkungan seminggu urung dibalik-balekke. Ah itu. Malah kita yang nambah salah, malah kita yang nambah dosa. Seminggu lagi ketemu malah enggak apa-apa. Di sebelah sini lagi. Ini yang pinjam. Nah ini suaminya diapit. Nah bingung. Ayo nagih rantang. Dijawil sama suaminya. Rantangku. Jadi kita dibekali di dalam kehidupan dunia ini oleh pewartaan gereja. Jangan berharap kembali. Kalau berbuat baik. Loh ini tidak hanya rantang, tidak hanya 1 juta loh Romo. 20 juta. Di masa pandemi bagaimana dengan tempo sesingkat-singkatnya mendapatkan uang sedemikian banyaknya. Dan Romo katakan, jangan berharap kembali. Saya meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Kalau Romo bagaimana? Penyerahan diri. Romo sudah pernah mengalami hal seperti itu. Nah itu nanti di belakang. Sesama orang sakit curhat. Jadi itu. Tuhan Yesus sendiri katakan itu. Ia dimusuhi oleh tua-tua. Tidak dilawan. Ahli-ahli Taurat tidak dilawan. Bahkan sampai disiksa, diolok-olok, diludahi, dilucuti semua jubahnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia lakukan. Sampai disalib, ditelanjang, ditombak lambungnya. Dan wafat versi dunia, salib adalah kebodohan. Tapi bagi iman Kristen, itu adalah kehidupan, kemenangan atas maut, dan ada kebangkitan. Maka setiap orang yang meninggal dunia, percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, maka ia akan mengalami kehidupan berikutnya. Yang menentukan adalah perbuatannya selama di dunia. Nah itu yang menentukan dia nanti hidup di dalam keabadian di surga bersama Allah, atau hidup dalam keabadian tidak bersama dengan Allah. Tapi warta gereja selalu memanggil setiap orang dalam tugas perutusan ikut ambil bagian menyelamatkan. Tuhan Yesus tidak ingin ada satu orang pun tidak terselamatkan. Tapi dia belum percaya iman Katolik. Tidak apa-apa, tahu ajaran iman Katolik. Tidak boleh membunuh, menyiksa, ngerasani boleh Romo. Sing jenenge ngerasani mesti elek. Jadi enggak boleh. Lah aku ngerasani apik kok Romo. Ojo ngelem karepe dhewe. Tak sawang-sawang ngono ya Mas ya. Romo saiki bayo ngelimis ya. Iku ngerasani apa memuji apa diem-diem mengagumi. Nah, itu juga enggak boleh. Lah kenapa Romo? Lah nanti kalau suamimu cemburu ya apa? Gitu. Mas yo ganteng nek ngelem wong lanang liya ning ngarepe bojo cemburu. Cinta yang mengikat. Sedangkan cinta itu membebaskan, cinta itu memerdekakan, cinta itu tidak mengungkung, dan cinta itu tidak milik. Tetapi memberikan diri kepada keselamatan Tuhan dan ikut ambil bagian supaya orang lain mengalami kasih dan mengalami pertobatan. Dan Tuhan Yesus juga menegaskan kepada kita, janganlah kamu menghakimi, jadi berhenti sudah. Yuk tanggane awake dhewe iki kulkase ana lawange loro, 2 pintu. Ndak punya kulkas, wadul sama suaminya, Mas. Yuk tangga kulkase 2 pintu. Sabar ya, Dik. Rezekine urung ana. Sok kapan nek ana tak tukokne kulkas 2 pintu. Ora iso, kudu 3 pintu.
Ora ana Dik kulkas 3 pintu kuwi ana iming loro. Gak aku kudu menang saka Dik. Sabar. Suami yang bijak sabar. Tinggi dia, suami segini aja nadanya. Sabar ya Dik. Kowe bojo model apa? Ya model kayak sing mbok senengi. Aku ora seneng kok, pokoke kudu oleh kulkas 2 pintu plus 1. Sabar ya. Ana tak tukokne, Dik. Sesuk ya dicelatu meneh. Sesukne masak uyahe tambahi akeh, micine tambah akeh. Lah malah stroke gak iso tuku kulkas sih monggo. Kasih itu sabar, rendah hati, mengampuni, memaafkan, sabar. Nanti di ujung lak berhenti sendiri. Kulkasnya tonggo tayengen. Karena lama tidak memenuhi kulkasnya itu, lalu oh iya mas. Memang kesadaran seringkali datang terlambat. Tetapi kalau orang hidup di dalam kasih Tuhan akan cepat menyadari bahwa itu material duniawi, sifatnya sementara. Ada harta yang sungguh tak berharga, nilainya adalah suami, adalah istri, adalah anak-anak, keluarga-keluarga. Sudah ada keluarga, bahagia rasanya. Latihan mengasihi, latihan memaafkan, sehingga jika ada tetangga datang, katanya untuk kebutuhan bahan pokok, ternyata utang beli kulkas 2 pintu. Sabar ya. Diece, sabar, tidak apa-apa. Dia lebih baik juga tidak apa-apa, sabar. Justru apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, doakanlah dia, berkatilah dia, dan semoga hidupnya lebih baik dari apa yang sekarang ini. Itulah panggilan hidup orang Kristiani, kesabaran membawa kasih dan membuahkan pengampunan, dan terjadilah perdamaian di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.